Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang cabang-cabang iman. Yuk kita eksplor lebih dalam dan cari tahu apa saja yang ada di dalamnya. Mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang dapat menyakiti orang lain dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Dalam Islam, menjaga kehormatan disebut dengan ifah. Kitab Tazbul Akhlak Ibnu Maskawai mengemukakan definisi ifah, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Keutamaan menjaga kehormatan. Keutamaan dalam menjaga kehormatan yaitu terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan menjadi suri tauladan yang baik. Cara menjaga kehormatan. Cara menjaga kehormatan yaitu selalu berusaha menjadi hamba yang takwa, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan menjaga lisan juga bertutur kata dengan lembut. Praktek menjaga kehormatan. Yang pertama, mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat. Dan yang ketiga, dahulukan usaha dan kerja keras. Manfaat menjaga kehormatan. Yang pertama, dapat melahirkan akhlak terpuji, sabar, tawadu, jujur, adil, bijaksana, dermawan, dan qanaah. Yang kedua, memiliki banyak teman dan relasi yang baik. Akibat tidak menjaga kehormatan. 1. Hilangnya kehormatan dalam diri. 2. Tidak memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, munculnya sifat buruk, mudah marah, ria, iri, dan juga dengki. Ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari siapapun. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya." Quran Surat Al-Bayyinah. Ikhlas terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu 1. Ikhlas akhwasul khawas, beribadah hanya karena Allah tanpa memikirkan balasan surga atau neraka. Kedua, ikhlas khawas, beribadah dengan harapan mendapat balasan di akhirat. Yang terakhir, ikhlas awam, beribadah untuk memperoleh manfaat duniawi. Lalu selanjutnya, ciri-ciri ikhlas terbagi menjadi 5. Yang pertama, tidak suka pujian. Lalu yang kedua, tidak berambisi menjadi pemimpin. Ketiga, menerima nasihat dengan baik. Keempat, menganggap pujian dan hinaan sama. Yang terakhir, melupakan amal baik dan haknya atas amal tersebut. Selanjutnya yaitu akibat tidak ikhlas. Yang pertama, hati tidak tenang dan mudah kecewa. Yang kedua, sering membandingkan kebaikan dengan balasan. Yang ketiga, dijauhi orang lain dan terkena penyakit hati. Yang keempat, amal ibadah menjadi sia-sia. Cara menumbuhkan sikap ikhlas. Yang pertama, perbaiki niat dalam setiap aktivitas. Dua, selalu menjadikan Allah sebagai tujuan. Yang ketiga, berdoa agar diberi keikhlasan. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelima yaitu muhasabah diri. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki sikap ikhlas. 1. Hati tenang dan tentram. Yang kedua, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari sifat buruk. 4. Amal ibadah diterima dan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. 5. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal dan ketenangan hidup di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Malu. Malu merupakan salah satu cabang iman yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak mau, berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasa malu dapat membantu seseorang dalam berbuat kebaikan. Islam membagi malu menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua,
malu kepada manusia, artinya malu dengan menjaga pandangan dan tidak melakukan maksiat serta dosa di hadapan orang lain. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri, artinya malu melakukan perbuatan maksiat dan dosa walaupun sedang sendirian, sehingga tidak jadi melakukan hal tersebut. Cara memelihara rasa malu. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri sendiri atas perasaan bersalah terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dikarunia rasa malu. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman atas berharganya kehormatan diri. Praktik yang dapat kita lakukan setiap harinya. Yang pertama, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa, dan tidak menunaikan zakat. Yang kedua, malu apabila melakukan maksiat. Yang ketiga, malu apabila lebih mendahulukan ilmu daripada adab. Yang keempat, malu apabila tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan dan harga diri. Akibat tidak memiliki rasa malu. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa malu dari dalam dirinya. 2. Akan mudah membenci dan dibenci orang lain. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut sifat amanah dari dalam dirinya. 4. Akan berkhianat dan dikhianati orang lain. 5. Rahmatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut tali agama Islam dari dirinya. Manfaat yang dapat diambil. Yang pertama, menjaga kehormatan dan harga diri. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, menjadikan diri disiplin dan taat aturan. Yang keempat, menjaga kualitas keimanan dan keislaman dalam diri. Yang kelima, menjauhkan diri dari mengambil yang bukan miliknya. Yang keenam, mudah menghargai dan dihargai orang lain. Yang ketujuh, selalu menjaga aurat. Yang kedelapan, membuat orang lain nyaman dan tidak terganggu sehingga disenangi banyak orang. Yang kesembilan, memiliki perilaku santun. Selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud adalah menjalani hidup dengan penuh waspada agar tidak terlena terhadap kehidupan dunia. Dengan hidup zuhud, seseorang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai lahan untuk beramal yang akan dinikmati hasilnya di akhirat kelak. Sebab kehidupan dunia ini hanya permainan dan kesenangan yang bersifat sementara. Selanjutnya, zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan, diantaranya sebagai berikut. 1 tingkatan awam, 2 tingkatan khawas, dan 3 tingkatan al-arifin. Keutamaan zuhud. Terdapat banyak keutamaan dari sikap zuhud, diantaranya dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya, dimudahkan urusannya, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, terlepas dari penderitaan duniawi, mendapat kekayaan lahir dan batin yang kekal, meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Cara menumbuhkan sikap zuhud. Terdapat banyak cara untuk menumbuhkan sikap zuhud dalam diri. Di antaranya, selalu ingat bahwa kelak di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang diperbuat selama di dunia, memperbaiki ibadah dan menyempurnakannya, menyederhanakan hal-hal yang bersifat duniawi, tadabbur alam dan ayat Al-Quran dengan merenunginya sebagai bukti nyata kebesaran Allah, memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Selanjutnya yaitu praktik dari zuhud. 1. Hidup minimalis. Artinya, seseorang hidup dengan membeli barang sekedar memenuhi kebutuhannya saja, bukan sebagai ajang pamer kekayaan. 2. Menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Seseorang yang zuhud akan selalu berusaha menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting. Selanjutnya adalah akibat jika kita tidak bersikap zuhud.
Yang pertama, yaitu diperbudak oleh dunia yang tak akan pernah ada ujungnya sehingga melupakan akhirat. Yang kedua, hidup selalu merasa gelisah karena ketidakpuasan dengan apa yang dimilikinya. Yang ketiga, sulit menerima keadaan dan kurang bersyukur. Dan yang keempat, timbulnya sikap tercela seperti tamak, rakus, kikir, dan sombong. Selanjutnya ada manfaat dari zuhud. Yang pertama yaitu hidup tenang karena tidak terlena oleh pernak-pernik dunia. Yang kedua, mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah. Yang ketiga, sebagai kontrol diri dari hidup berfoya-foya. Yang keempat, senantiasa menebar kebaikan. Yang kelima, khusyuk dalam beribadah tanpa memikirkan hal-hal duniawi. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebagai kesimpulan, cabang iman mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat, menjaga hubungan dengan Allah, dan berbuat baik kepada sesama. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih baik.